Shalom, Bapak Saudara. Ya, semua sehat ya, sehat walafiat di tahun yang baru, di tahun 2025. Baik, senang berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih ya sekalian di Zoom meeting ini, dan saya ucapkan selamat tahun baru di tahun 2025. Dan terima kasih kepada koordinator pelayanan PT MMPP yang sudah mempercayakan saya kembali bersama saya dengan Pastor Hana Nababan ya, untuk melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Kita tetap bersemangat ya, keep spirit ya. Siang hari ini saya akan berbicara sesuai dengan tema resolusi atau ilusi ya. Perlu kita memahami apa itu resolusi, saudaraku. Resolusi adalah sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi ke depannya. Wow. Ya, sahabatku, resolusi apa yang sudah saudara buat di tahun 2025 ini? Sedikit kita refleksi buat kita ya pada siang hari ini. Siapa di sini yang sudah buat resolusi di tahun 2025? Biasanya di awal tahun itu banyak orang bersemangat membuat daftar resolusi dalam kehidupannya. Ada daftar tersusun resolusi ini, tahun baru tahun 2025 ini saya akan buat ini. Contoh sederhana, bangun lebih pagi, olahraga lebih teratur, atau diet, ya kan, sebuah resolusi yang kita buat. Bahkan juga rajin ibadah. Wah, saya mau rajin ibadah, lebih rajin lagi beribadah di tahun 2025. Ada mungkin membuat daftar resolusi rajin berdoa, lebih rajin lagi berdoa, atau mungkin lebih rajin lagi bekerja, tidak lagi menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Ada banyak daftar mungkin yang telah kita buat atau susun resolusi di sepanjang tahun 2025 ini. Tapi mari kita jujur sejenak. Minggu pertama kita ya masih bersemangat ya kan. Wah, resolusi harus tercapai, masih bersemangat. Namun minggu kedua ya sudahlah, pelan-pelan aja, mulai mengalami titik-titik kejenuhan atau titik-titik kebosanan, saudara. Minggu ketiga, wah, resolusi tahun ini pindah ke tahun depan aja deh resolusinya. Gimana nih kita mau resolusi diet ini tahun ini, tapi nggak nahan tuh ya, mata ini melihat makanan-makanan yang enak-enak, akhirnya resolusi hanya jadi ilusi atau hanya jadi hayalan saja. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali resolusi kita hanya bertahan sebentar, ya kan? Pernah mengalaminya, lalu berubah menjadi ilusi, hanya hayalan. Nah, sesuatu yang kita inginkan tapi tidak pernah benar-benar kita jalankan, hanya hayalan, hanya mimpi. Lalu bagaimana kita bisa membuat resolusi itu yang benar-benar membawa sebuah perubahan dalam hidup saudara dan saya, atau dalam komunitas, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, atau di dalam pelayanan kita? Ayat firman Tuhan menjadi landasan sebagai perenungan kita pada siang hari ini. Kita buka di dalam Amsal 16 ayat 3, satu ayat ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Wow, ini menjadi landasan firman Tuhan pada siang hari ini. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang resolusi yang membawa pada suatu perubahan. 3 resolusi yang berdampak baik dalam hidup kita, pekerjaan, atau pelayanan kita. Yang pertama, resolusi untuk bekerja dengan sebuah tujuan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang bekerja di salah satu perusahaan yang Tuhan percayakan, bahwa resolusi untuk bekerja adalah memiliki sebuah tujuan. Bukan hanya sekedar rutinitas, ya hanya bekerja asal-asalan, atau ya yang penting kerja, ya kan? Bukan itu, tapi ada sebuah destiny, ada sebuah tujuan yang harus kita cari.
sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita mau bekerja. Harus ada tujuan, harus ada destiny dalam kehidupan ini. Nah, Kolose 3:23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada orang bekerja hanya untuk gaji atau hanya sekedar rutinitas, saudara. Ya, yang penting saya digaji supaya saya bisa makan. Ya, mungkin pola pikir seperti itu masih logika, ya, pasti ada. Nah, tapi kalau kita melihat pekerjaan sebagai panggilan dari Tuhan, Tuhan percayakan kita di komunitas itu, di dalam pekerjaan itu, kita percaya ada sebuah maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita Tuhan percayakan di tempat itu untuk bekerja. Nah, kita akan bekerja dengan lebih bersemangat pastinya. Kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kita akan bekerja dengan mematuhi segala aturan-aturan yang ada dan bekerja dengan disiplin. Nah, ini merupakan integritas sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, Yusuf. Ketika Yusuf di rumah Potifar, ya, Tante Poti, kita melihat di sana bagaimana awal mulanya kehidupan seorang Yusuf, ya, yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Dia hanya seorang budak, tahu ya, budak, seorang pembantu, seorang pekerja bawahan, seorang pekerja kasar, istilah katanya begitu, pekerja kasar. Tapi dia melakukan itu dengan penuh disiplin, dengan penuh ketekunan, dengan tanggung jawab. Dia melakukan pekerjaan, melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Kisah hidup Yusuf, kita tahu akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa Mesir, menjadi seorang pemimpin loh, luar biasa. Nah, apa refleksinya buat kita, Bapak Saudara? Apakah kita bekerja hanya untuk bertahan hidup? Kalau kita punya destiny hanya bekerja hanya untuk bertahan hidup, supaya kita bisa bertahan hidup, supaya bisa kita makan, ya enggak masalah sih. Karena kita bekerja, otomatis ada upah, kita bisa makan. Kita bisa makan, tentu kita bisa bertahan hidup untuk melanjutkan kehidupan ini ke depan. Tidak masalah, tidak ada yang salah. Tetapi lebih daripada itu, kita harus melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, untuk melakukannya dengan segenap hati kita seperti untuk melakukan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, resolusi untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Ya, ini memang butuh perjuangan, Bapak Saudara. Bagaimana kita untuk melatih pribadi ini supaya lebih disiplin lagi dalam segala hal. Baik tadi program-program diet, itu program diet butuh disiplin loh, Bapak Saudara. Bahkan juga program untuk menggemukkan badan pun harus punya disiplin. Ya, saya pribadi ingin bertambah, ya, berat badan, harus disiplin. Mungkin diseimbangi dengan olahraga, makanan-makanan yang teratur, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin resolusi untuk menjadi pribadi yang disiplin ini tentunya harus dimulai dari sikap hati kita. Ya, dari sikap hati kita. Saudara, ada contoh sederhana, ya, pernah lihat semut? Ya, apa yang dilakukan semut-semut ketika semut berjalan di atas tanah atau berjalan di atas dinding? Ya, contoh sangat sederhana, binatang kecil, saudara. Nah, semut berbaris dengan sangat-sangat teratur. Mereka berbaris sangat teratur, ya. Pernah kita perhatikan, baik di tanah, baik di dinding, mereka berbaris sangat teratur. Semut ini memiliki sebuah kedisiplinan dalam kehidupan mereka, padahal hanya binatang kecil loh, ya. Nah, semut aja tahu aturan, istilahnya seperti itu, berbaris dengan disiplin. Semut juga rajin kerja mengumpulin makanan supaya mereka tidak kelaparan. Nah, pelajaran apa yang kita ambil? Bahwa Amsal 6 ayat 6-8 di sana dikatakan kita disuruh belajar dari semut. Loh, makanya di sana dikatakan, pengamsal bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Wow.
Nah, banyak orang yang ingin pengen mencapai sebuah kesuksesan, banyak orang ingin mencapai sebuah keberhasilan, tapi tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras, dan lebih disiplin lagi dalam hidupnya. Padahal tanpa disiplin, tanpa kerja keras, semua resolusi hanya akan jadi ilusi atau angan-angan belaka. Jadi semua harus seimbang, balance of life. Hidup ini memang harus seimbang, ya. Selain kita juga bekerja keras, kita juga jangan lupa berdoa, melibatkan Tuhan. Nah, salah satu contoh dalam Alkitab, Daniel meskipun berada di lingkungan kerja yang sulit waktu itu, di lingkungan kerja keras atau kerja kasar waktu itu, waktu di kerajaan Babel pada waktu itu, tapi Daniel, dia memiliki ketetapan hati. Daniel memiliki sebuah komitmen. Dia tetap disiplin baik di dalam doanya, pekerjaannya, dan pada akhirnya apa ibu saudara? Dia mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kita tahu Daniel, sekalipun dia dimasukkan di dalam gua singa, tapi kenapa Tuhan bisa luputkan dia dari maut? Ya, kita tahu bagaimana intimasi Daniel dengan Tuhannya, ya, sangat luar biasa. Nah, perenungan bagi kita, baik saudara, apakah kita sudah disiplin dalam waktu, tanggung jawab, dan pekerjaan kita? Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, perenungan bagi siang hari, apakah kita sudah bertanggung jawab segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup saudara dan saya? Ya. Nah, yang ketiga, resolusi untuk menjadi berkat di tempat kerja. Wah, atau mungkin berbicara juga resolusi menjadi berkat di sebuah komunitas, atau mulai dari ruang lingkup kecil, keluarga kita, komunitas kecil, sampai di pekerjaan kita atau di dalam pelayanan kita. Nah, resolusi untuk menjadi berkat di tempat kerja, Matius 5 ayat 16 sana dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, terkadang ya kita bekerja di dunia sekuler, tempat kerja bisa penuh dengan tekanan. Pasti itu pernah mengalami hal-hal demikian. Di tempat kerja bisa jadi penuh dengan tekanan. Atasan mungkin galak, tidak ada kasih, atau mungkin rekan kerja yang sangat menyebalkan, ada mungkin teman kerja juga yang carmuk, ya, tahu carmuk, cari-cari muka, ya, cari-cari celah untuk menjatuhkan kita. Tapi pada siang hari ini, mari mulai tahun ini kita berkomitmen supaya kehidupan saudara dan saya menjadi terang dan garam, menjadi berkat, menjadi suratan-suratan yang terbuka baik di dalam komunitas kita, keluarga kita, di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kita. Mari kita memiliki komitmen dimulai dari diri kita. Sekalipun mungkin orang-orang di sekeliling kita menyebalkan hidup kita, memang kita perlu diuji, ya. Kebenaran berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kenapa dikatakan manusia menajamkan sesamanya? Supaya apa? Supaya kita semakin dipertajam, ya. Iman kita semakin dipertajam, iman kita semakin diperkuat. Lewat apa? Lewat tantangan yang ada di sekitar saudara dan saya. Mungkin itu rekan-rekan kerja, atau mungkin bisa jadi hubungan kita, pacar kita, suami kita, istri kita, saudara kita. Lewat orang-orang sekitar kita bisa Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Supaya apa? Supaya kita lebih tajam lagi, lebih dewasa lagi, baik saudara. Nah, kita melihat salah satu Paulus, ya, dan Silas, salah satu contoh, meskipun mereka waktu itu di penjara, ya, kita tahu di penjara bagaimana kehidupan di dalam sebuah penjara, tetapi apa yang mereka lakukan di sana? Mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji, menyembah Tuhan,
mereka tetap merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya lewat kehidupan mereka membawa dampak besar bagi orang-orang di sekitar mereka, bahkan bagi orang-orang yang di dalam penjara itu. Mujizat terjadi. Nah, inilah sebuah dampak, sebuah perubahan terjadi, dimulai lewat kehidupan saudara dan saya. Memang saya katakan bukan hal yang mudah, butuh perjuangan. Bapak saudara, bagaimana hidup kita ini supaya bisa kuat, supaya bisa bertahan di tengah-tengah masa kesukaran, di tengah-tengah ketika diperhadapkan orang-orang yang menjengkelkan kehidupan kita. Butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah tekad untuk memiliki sebuah kesabaran itu dalam menghadapi semuanya. Tentu dengan kekuatan manusia kita tidak akan mampu, tidak akan bisa memiliki yang namanya sebuah kesabaran. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, memiliki intimasi dengan Tuhan, kita akan kuat menghadapi orang-orang yang menyebalkan kehidupan kita. Amin. Kita akan bisa memiliki kasih itu supaya kita bisa mengampuni dan mengasihi. Dan kiranya juga demikian saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan percayakan saudara dan saya dalam melakukan segala aktivitas kita. Sehingga ketika kita mampu untuk menjadi terang dan garam, hidup bercahaya bagi orang-orang lain lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, ini sebagai terakhir ya, untuk kita renungkan bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam resolusi. Pernah tentu ya mengalami yang namanya mengalami pencapaian, bagaimana kita mencapai sebuah resolusi itu. Pernah mengalami kegagalan. Nah, ada orang yang membuat resolusi tapi hanya mengalami hanya mimpi saja, hanya hayalan atau ilusi. Nah, bagaimana mengatasi kegagalan dalam mencapai resolusi bisa menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Ini sebuah tantangan loh. Nah, tindakan apa yang harus kita buat agar dapat membantu kita, agar kita bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan kita kembali, ya, supaya kita bangkit, tidak mudah menyerah. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang menyebabkan kegagalan itu. Apakah tujuanmu mungkin terlalu ambisius? Apakah ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hidupmu? Perlu kita renungkan. Kenapa ya saya gagal untuk mencapai sebuah resolusi ini? Kenapa ya tidak ada perubahan, tidak bisa? Nah, kita perlu merenungkan sejenak apa yang menyebabkan kita sehingga kita gagal untuk mencapai sebuah perubahan itu. Kemudian terima kegagalan, harus siap menerima kegagalan. Artinya penting untuk menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Saya katakan ya kepada Bapak Saudara dan saya, ketika kita mengalami sebuah kegagalan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya di titik kegagalan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerah atau mau bangkit? Apakah kita mau maju atau mau kalah? Itu keputusan ada dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir, berdoa dan minta bimbingan Tuhan di setiap keputusan, baik di setiap perencanaan kita, resolusi-resolusi yang akan kita buat ke depan. Kita minta pimpinan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jangan sampai kita salah ambil keputusan, akan fatal jadinya. Jadi segala sesuatu kita minta pimpinan Tuhan. Segala sesuatu dalam perencanaan kita, saudara dan saya, kita libatkan Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 di sana dikatakan, menyatakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi, saudaraku, percayalah
resolusi yang benar akan diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, resolusi yang benar yang dipimpin oleh Tuhan, yang melandaskan firman Tuhan, akan membawa sebuah perubahan dalam hidup saudara dan saya.